kemampuan di dalam menciptakan ide-ide yang lebih kreatif lagi untuk bisa kita create ya, untuk bisa kita create menjadi sumber-sumber ekonomi sehingga kita bisa mewujudkan apa yang dikatakan zaman emas itu ya. Zaman emas itu di mana semuanya serba mudah, semuanya serba gampang ya. Jadi penguasaan teknologi untuk penguasaan sumber daya alam, bagaimana semua bisa automatically ya. Di pusat hari ini sudah membuat satu rancangan besar ya terhadap penguasaan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat dengan mengolah di ekonomi lahan-lahan yang tidak produktif untuk diaktifkan menjadi lahan produktif ya. Kemudian blue ekonomi, bagaimana manajemen laut menjadi ya. Jadi blue ekonomi itu sesungguhnya dua ya, di laut dan di udara ya. Kemarin masih belum selesai, belum finish di laut saja. Nah, kita diajak untuk berbicara bagaimana transportasi udara untuk percepatan ya, lalu lintas traffic daripada percepatan gerak manusia dan perdagangan ya. Kalau perdagangan berat yang tontonan itu tetap harus kita melalui laut ya. Dengan adanya kapal-kapal itu adalah mempercepat dan membuat pemerataan adanya perdagangan. Jadi program-program yang sudah hari ini, bahkan lintas dunia juga sudah sangat mudah sekali untuk melakukan traffic perdagangan dunia. Maka juga mari untuk belajar memasarkan daripada produk-produk kita itu PGP dunia ya. PGP dunia tentang banyak hal yang masih sangat banyak harus kita kembangkan ya. Kita bisa PGP dunia tentang menjual budaya, seni tari, seni segala macam, ataupun produk-produk seni yang di luar memang bagi mereka adalah sesuatu yang unik gitu ya. Itu bisa kita PGP ya. Banyak contoh keberhasilan teman-teman yang memasarkan produk itu, seperti kemarin yang wisata Jogja itu, Pak siapa itu namanya yang sudah Pak catat kontaknya itu. Nah, itu ya memasarkan produk-produk di dalam keluar dari profitnya besar sekali. Dia bisa mengemas para penari gitu ya. Jadi dari penari sudah ada tarif, kamu manggung di sana sekian. Jadi dia manajemennya untuk menghantarkan ke sana itu profitnya lebih besar daripada penarinya. Jadi kami harap tidak berfokus ke situ, kan kita punya 12 divisi Pak Fer ya. Jadi Pak Fer tidak boleh fokusan hanya satu bidang saja, harus mengembang ini kekuatan pikirannya. Jadi jangan buang-buang aja seumur hidup. Ada produk-produk yang lain yang kita harus bergaul di luar. Yang kalau kita ingin rezeki yang lebih besar lagi, karena ini bicaranya bumi ya, bukan hanya Indonesia aja. Indonesia itu hanya satu negara. Jadi di luar sana itu ada ratusan negara yang belum Bapak Ibu kelola. Ada Jepang, ada Malaysia, ada Korea, ada Amerika, Eropa, dan seterusnya. Coba sana. Harus dimulai. Ya, saya udah nyusun PGP dunia belum selesai. Kalau untuk ibu kotanya sudah.
Paling tidak untuk produk-produk itu. Perawat saja belum. Modal itu jos, ya, untuk mendunia. Ya. Kemudian produk-produk kerajinan, ya. Seperti di itu dulu juga eksportir kerajinan. Dan di Bantul ini kan gudangnya kan dimainkan kembali. Jadi untuk menjemput rezeki itu ya memang untuk kegigihan tadi itu menjadi satu perjuangan. Pak Hidayat rias sudah, jangan berhenti di rias. Ya. Jadi nanti yang akan menunjukkan itu Allah, rezekinya di mana. Bapak hari ini musim sesuatu belum tentu menjadi rezeki Bapak. Tapi kalau Bapak melakukan hal-hal yang baru, selalu baru, hari-hari ini selalu bahagia, datang ke posko, selalu bahagia, kalau meeting malam alkemis itu selalu bahagia. Putri masuk ke meeting. Kita itu nggak membatasi tim. Ya. Paling tidak mendampingi ketuanya kalau ada yang salah gitu kan. Mendengarkan. Ya. Coba siapa yang mau maju harus naik tangga. Tadinya yang males-malesan, aktif. Tidak membatasi, istri juga hadir. Walaupun mendengarkan ya. Tuh, kalau mau jadi ketua Pokja nggak apa-apa. Ya, mengelola Wonosari, Pak ini di Bantul. Bantulan, Titi mah. Kayaknya lebih hebat kalau jadi ketua Pokja. Tidak masalahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah, semoga yang kami maksudkan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan cepat. Jadi gigih dalam melakukan suatu perubahan. Karena keberadaan kita itu sangat ditunggu banyak orang. Dan surprise kami berikan untuk Bapak Ibu itu hosting yang unlimited. Gila loh itu. Ya perusahaan aja yang besar belum tentu punya itu. Ini belum dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, kami Pak hosting jasa promosi sama apa kemarin itu di FPP itu, sama kolam renang, itu saja sudah naik semua itu Pak. Coba dimanfaatkan. Saya hosting di FPP.com sama services. Ya, coba cari lagi yang baru lagi. Saya udah dapat lagi satu lagi. Nanti insya Allah itu jadi booming lagi. Sudah saya evaluasi dan itu kritik ordernya hebat. Ya. Jadi kami sangat berharap di sana gitu. Jadi banyaklah berinteraksi dengan orang dan memiliki seni di dalam mengembangkan pergaulan. SP Plus Tourism bahwa itu adalah strategi kita untuk memperluas persahabatan. Jadi di sana kita akan menemukan banyak orang yang insya Allah akan jadi community dalam Jamas ya. Community ya. Kita punya komunitas touring. Jadi itu diarahkan keluar agar ke depan kita mampu mengelola banyak informasi ya terkait dengan banyak ya, hal-hal baru yang harus kita temukan dari lingkungan kita. Jadi kita mencari dulu agennya, ya, kemudian baru kita masukkan ke boardingnya, dioptimasi gitu kan, baru kita carikan CS-nya. Jadi pola kerja itu harus betul-betul
jadikan apa namanya karakter, maksudnya it's automatically. Jadi hari-hari kita itu ya mencari agent yang banyak itu ya, terutama untuk hal-hal yang baru, agar ada satu peluang-peluang baru. Jadi kita bisa mengoptimalkannya nanti dengan tourism. Kemudian satu lagi seminar itu memang kita di sana secara langsung memang kita memberikan edukasi, tapi secara tidak langsung kita adalah untuk menarik informasi. Itu yang terpenting yang Bapak Ibu harus catat. Jadi bagaimana kita bisa mengelola para pelaku usaha yang hari ini sedang bertumbuh dan membutuhkan partner. Nah, di sana kita ada, dan di samping kita memberi edukasi untuk dia mampu hidup, kita tarik, ya, kita paksa tarik gitu ya. Kalau dia tidak mau berada bersama-sama di SP Plus, ya otomatis kita ambil, kita tarik dia menjadi agen kita. Artinya kita yang memasarkan produk kita, produk mereka. Ya kan, take and give, ya, kerjasama skala besar. Dan saya yakin nanti banyak input-input baru dari proses itu. Ya. Jadi mari semuanya aktif di media sosial, ya, baik mau berbayar ataupun organik. Yang ya kalau kita sering-sering nge-share di grup-grup itu, masuklah ke join di grup-grup yang anggotanya besar-besar dari lingkungan-lingkungan terdekat kita saja, ya, gitu. Kemudian bisa juga dibantu dengan PGP untuk sekolah daripada SP Plus School itu, dibuat konten yang sangat menarik, sehingga orang mau mengkhususkan datang. Kami belajar juga dari untuk IT, ya. Nah itu yang datang itu juga bukan hanya dari Jogja, bahkan dari luar-luar daerah mereka mondok untuk mempelajari IT, dan setelah itu ditempatkan setelah mampu. Nah konsep-konsep itu ya, mari kita ini kan mau berkembang maju, ya, dan bisa menggerakkan banyak hal yang akhirnya nanti bisa memakmurkan semuanya, ya. Ya, kita sebagai orang yang di tengah yang bisa menghantarkan satu perjalanan yudabirul amru minas sama ilal ar. Dari langit kita memang diperintahkan oleh Allah, ayo rahmatan lil alamin, Anda diutus ke bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Di bumi ngapain? Kenali lingkungan. Oh seperti ini ya Allah, gitu ya. Di bumi ada macam-macam nih, ada tukang ini, tukang itu, tukang ini, ya. Baru kita naikkan ke langit, terus ya. Kita turun ke bumi mencari agen, kita naikkan ke boarding, di sini kita layani. Setelah kita layani, deal, diturunkan lagi ke bumi. Gen kerja, laksanakan. Sudah selesai, akhirnya laporan ke langit lagi. Sudah selesai, Pak. Ya kan? Sudah selesai. Turun ke bumi lagi. Hei konsumen, bayar. Dari konsumen bayar kita, dinaik ke langit lagi. Turun lagi. Hei, tadi kerja, bayar. Enggak begitu. Memang udah birul amr minas sama apa? Ya itu dia ABCD itu. Allah mengurus makhluknya itu begitulah. Allahnya siapa? Memang Allah mengurusin Anda. Anda itu yang harus menjadi karakter Allah itu, mengurus makhluk itu. Namun Anda itu wakil Allah di sini.
Yakin nggak? Inna aratna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Tuh. Ada itu adalah khalifah. Khalifah itu dari kata khilafah, pengganti Allah. Loh, nggak main-main loh saudara itu. Kalau dia nggak mau ya bodoh tadi, jahilan ya saudara. Kasih karakter Allah, otak yang luar biasa, semangat yang luar biasa, ya kan? Punya kesabaran yang luar biasa. Digali yo, ayo digali lagi. Saudara itu belum apa-apa. Jangan mententen-mententen masa orang langit ya. Orang langit itu harus punya ilmu padi lagi. Nggak banyak bicara, tapi actionnya dalam menggerakkan kehidupan itu yang ditunggu. Mentang-mentang orang merasa orang lain beda pendapat sedikit aja pecat. Sondol. Nah itu karena merasa orang langit. Kalau orang langit beneran nggak begitu, merahmati. Orang langit itu malah turun ke bumi dong. Nah, kamu apa kerjanya? Ya nggak? Tanyain satu-satu di bumi. Kamu makan nggak? Gitu kan? Dapat job nggak Pak Mul? Lingkungan kamu tanyain, kamu makan nggak hari ini? Gitu kan? Orang langit. Enggak sama. Salah. Jadi orang langit itu harus membumi. Jangan mentang-mentang beda pendapat nggak cocok dengan kemauannya, pecat. Sonto loyo. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang langit yang membumi, kemudian mengangkat yang di bumi itu ke langit untuk dijadikan mesin pensejahtera, jalan menuju masyarakat sejahtera. Jalannya gimana dong? Diterangi yang detail. Dengan zaman sejahtera, cara tidak pernah ngerti, ngotak lagi. Amplop pamer. Pakai otak saudara, pikiran saudara ini loh. As-samawat itu adalah orang-orang yang berpikir merdeka. Itu enggak? Jiwanya kokoh. Ini fondasinya adalah jiwa yang kokoh nih. Al-ardi, punya kesabaran yang besar, kokoh. Itu ilmunya, nah ini. Merdeka ilmu, saudara belajar nih, edukasi kan? Ini jalannya begitu Bapak Ibu. Maka sudah berulang kali kalau kita itu ingin betul-betul menjadi manusia yang merdeka, jalannya ada pendidikan. Maka yang tidak mau berpendidikan nanti pasti akan tinggal menjadi jelata lagi. Jilat sana jilat kan tukang jilat. Ya, kita jangan seperti penjilat. Jadi kita betul-betul mahardikkan gitu. Seperti ajaran di Ponorogo itu kan mahardikkan ya, harus mahardiko, merdeka. Jiwanya, pikirnya, ilmunya. Jiwanya, pikirnya, ilmu. Ya, bumi, gunung, langit. Untuk menuju langit, saudara harus mau menapain manjat gunung. Nanti manjat gunung sana. Gitu. Manjat. Ini tangganya banyak. Capek nggak? Capek nggak Pak Hidayat? Tidak. Kalau saya capek. Ya, capek itu terlalu. Menara tinggi tidak capek. Biasa. Gitu. Jadi kalau capek pun wajar. Alhamdulillah kalau tidak capek. Kalau capek itu tadi kan sebelum kamu mau hasibtum an tadkhulul jannah, sebelum kamu
akan masuk surganya Allah sebelum mengalami berbagai macam kelelahan, kecapean, kesulitan. Jadi jangan berhenti, jangan lesu, kita terus berupaya. Jadi proses berupaya itulah yang membuat kita itu memiliki power. Anda berjuang maka ada menang. Ada. Kalau mau eksis itu yang kita ngikutin pakem yang di sana aja. Oh iya. Kita berjuang, menang kalah aja. Nggak usah dipikir, pasti menang. Kan janji Allah begitu ya. Amin. Akan memenangkan kita selama kita berjuang. Menawaha qaulul aziz. Jadi di sini kita punya tujuan yang jelas. Jadi mari ya disemangati teman-teman yang ada ya, kita menarik generasi kita yang harus lebih soft. Ya alhamdulillah sudah mulai mengerti ya gimana perjuangan hidupnya hari ini. Ya, saya pikir sudah tidak terlalu sulit seperti zaman-zaman sebelumnya. Kami saat awal-awal melihat bumi kan juga masih sulit kan, untuk menemukan nasi putih aja masih susah kan. Nah sekarang sudah bisa, semuanya mudah kalau hanya makan nggak kekurangan. Generasi itu hanya main-main mesin aja udah dapat uang. Asal itu tinggal kerjaan kita yang sangat ditunggu adalah bagaimana kita memiliki akar ekonomi yang kuat. Jadi akar ekonomi itu nanti yang akan bisa membuahkan zaman emas ini. Jadi biar semakin besar ya otomatis akarnya harus banyak. Itu mengapa kita membuat 12 akar ekonomi atau 12 divisi. Kita naikkan begitu ya. Ini bangunan kita nanti kemudian memiliki cabang yang banyak. Tinggal berbuah lah. Ya kan ini SP Flash kan? SP Flash adalah sejahtera bersama percepatan dengan cara apa? Membuat akar ekonomi banyak 12 divisi. Nah ini cabangnya juga akan banyak 12 di atas sana. Ini sudah pasti menang, artinya sudah pasti akan berbuah kalau setiap hari kita terus mengembangkan akar ini. Jadi ini adalah posting, ini adalah pelayanan, ya kan? Optimator, CSO, deal. Ya, banyak deal Pak. Jadi sederhana saja. Jadi mesinnya di sini, ya, mesinnya sebagai satu mesin untuk bisa kita jadikan alat untuk memberikan satu kesejahteraan. Jadi ini yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya di tahun 2022 ya, jadi menjadi satu tahun di mana kita harus mempersiapkan ya program zaman ya, karena zaman itu sesuatu yang sesungguhnya sudah ditentukan ya, di dalam wasiat Rasulullah juga seperti itu, tidak mengalami satu perubahan. Oleh karenanya mari apa yang kita canangkan hari ini semua dibuat, dirapikan, ya kan, ditulis, diprogramkan,
diberikan penanggung jawab, ya, menjadi lembar-lembar program untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kami sudah sering mengingatkan banyak sekretaris ataupun ke ketua agar bisa membuat program-program jangka panjang SPPLS. Karena apa? Ini tidak berhenti kepada kita. Jadi SPPLS adalah sesuatu tempat di mana memiliki tujuan jangka panjang, terutama untuk menghantarkan generasi kita lebih baik dan harus diwarisi. Kita kalau hanya bisa membuat tetapi tidak bisa mewariskan, ya, nanti itu akan menjadi sesuatu bangunan yang tidak terawat dan akan menjadi rumah setan. Jadi harus belajar untuk bisa mengkonsep sehingga nanti bisa dibaca hari-hari kita menjadi landasan kerja yang baik, menjadi landasan kerja, semangat kerja, juga evaluasi kerja, ya. Nah, apalagi sekarang sudah diberikan kemudahan bisa kita kerja sama-sama, tinggal formatnya aja nanti kita buat, ya, saling dilengkapi seperti itu kan, disempurnakan dalam perjalanan, kemudian juga disosialisasikan, ya. Jadi mari, ini yang menjadi harapan kami ke depan. Kemudian efektivitas daripada kerja kita juga harus diperhatikan. Apa yang sudah dimiliki disyukuri, mesin yang sedemikian besar, luas itu, ya. Jangan sampai hari-hari kita itu sampai tidak melakukan input-input, karena output itu bergantung daripada input. Jadi kalau kita mengharapkan hasil yang lebat, ya, inputnya untuk bisa diperketat. Hari ini bukan pada tahapan, ya, di mana kita harus dicambuk seperti kerja Rodi, ya. Ini udah eranya Diponegoro. Dulu Pangeran Diponegoro, di mana Belanda itu kalau nyuruh bekerja itu yang dipegang adalah cambuk. Jadi kalau nggak kerja, nggak pakai ucapan, dicambuk. Nah, kita ini sudah masuk ke era kemerdekaan, yang semuanya dimerdekakan. Jadi di sini sudah waktunya bicara kedewasaan. Oh, nursing itu kebutuhanku. Kenapa? Untuk generasiku, untuk nama baikku, sejarahku. Jangan nanti mati diinget-inget, oh dulu sih itu kerjanya nyuruh-nyuruh doang, nyuruhnya nggak bener lagi. Kita buktikan kepada anak-anak kita, Pak Supijan, tunjukkan nih dek, ya, karya bapakmu. Ini yang pribadi, ini yang kerjasama. Oh, ini Dino Family yang pribadi dikelola. Ayo belajar mengelola. Gini loh, dek. Ini bisa mensejahterakan banyak orang loh. Berapa bambu yang udah kita beli dari petani, berapa pekerja yang sudah kita beli, berapa konsumen yang udah kita layani, semuanya. Nih yang kebersamaan ini walaupun hanya ngantor, berawal dari ngantor seminggu sekali, buktinya sekarang SPPLS omsetnya udah besar. Mau ngadain event-event kebersamaan seperti ini, kasnya udah ada, nggak bingung kan? Mau makan bersama setiap waktu sudah ada. Kalau jamasnya kurang saja bisa untuk mengamankan, ya kan? Begitu kan?
dengan adanya ini sahabat kita banyak, agen kita banyak, gitu kan? Dengan adanya SP Plus ini kita di-upgrade setiap saat ilmunya, ada perubahan ilmu baru, selalu ada pemberitahuan. Jadi kita benar-benar merdeka dan tidak menjadi orang yang tertinggal. Kita selalu terdepan, ya. Sehingga ini kita harus mengembangkan struktur langit untuk kita bisa sampai kepada Allah. Kita ulang lagi. Jadi fokuslah di struktur langit, karena tidak bisa kalau Dringo family saja itu masuk surga. Amhasitum. Jadi la Islamillah bil jamaah itu benar. Kenapa? Kalau nggak ada SP Plus, Dringo family itu terkubur. Kenapa bisa naik? Karena dibantu banyak sahabat mempromosikan Dringo family di setiap postingannya, betul nggak? Begitu pula sebaliknya kan, Dringo family juga membantu sahabat yang lain, sehingga sahabat yang lain semuanya terangkat. Nah itu namanya la Islam illa bil jamaah. Kenapa bisa berjamaah? Ya karena ada ketaatan. Jadi sumber berkah, ini sumber keberkahan itu kan ada 3, betul nggak? Jadi orang tuh kalau ngomong semoga barokah ya Pak, tapi kalau nggak tahu sumber berkahnya ya sulit itu barokah itu. Ini cuma anak-anak nih, generasi kita. Kalau generasi tidak mengetahui sumber keberkahan hidupnya, ya sulit, ya kan? Allah itu kan punya 3 sifat yang utama itu. Jadi cahaya Allah itu melekat pada Rob, Malik, dan Ilah itu yang ada di dalam Al-Fatihah maupun dalam surat Al-Anas. Ya. Ini harus dipahami. Jadi kalau nyari Allah itu apa sih wujudnya hari ini? Ya sulit. Tapi pancaran cahaya Allah itu ada pada kekuasaan, ada pada pengatur, dan ada pada sifat yang disembah. Jadi ada Rob, Malik, dan Ilah. Coba kita back to basic lagi. Kenapa orang itu kok diberkahi sangat luar biasa itu loh dalam hidupnya itu? Ini Allah punya sifat Rob, Malik, Ilah, toh yang disembah atau yang diibadahi? Ya, ini sebagai penguasa, ya sebagai ya, jadi inilah Allah sebagai kesembahan atau yang diibadahi tadi. Ya, seperti Indonesia ini. Ya, Indonesia itu kenapa sejak merdeka kalau nggak sejahtera itu? Karena nggak ngerti sumber keberkahannya itu. Padahal sama perancang daripada Indonesia itu udah jelas, ya, menunjukkan, menggariskan doanya, ya kan? Itu adalah wujudnya adalah rububiyah.
turunan daripada roh itu adalah rububiyah atau aturan. ini tempat kekuasaan dan Iya. ya, teritorial bumi dan seisinya ini tanah air atau Mulkiyah. mulkiyah. Nih, tahu nggak yang Mbak Nengrum tuh? Udah pernah diirsad belum itu? Udah dapat irfan begitu belum? Ya? Sudah? Belum? Udah. Paham nggak? Itu yang mau saya tanyakan tuh paham nggak? Ya, lewat. Jadi kalau nggak dipahamkan akhirnya cuma jadi angin lalu. Sudah sih sudah, tapi nggak nyangkut ikannya. Iya. Jadi ini yang disebut dulu. Nah sekarang Indonesia itu kenapa utangnya banyak mulu? Negara-negara maju pada ngasih utang, ya nggak? Iya. Karena nyanyi Indonesia Rayanya hanya satu sekansa. Indonesia tanah airku. Tanah air kan ini. Jadi yang dipikirin tanah air aja. Otaknya itu cuma warisan. Jadi tidak mewarisi keluhuran daripada para pendahulunya, tidak mewarisi nilai-nilai luhur bangsanya. Yang direbut hanya tanah Air. Anaknya saja itu. Jadi kalau di dalam otaknya itu ya warisan itu rebutan warisan. Dan sekarang kan begitu. Kursi presiden buat rebutan warisan. Kursi DPR sama. Jadi yang dipikirkan otaknya adalah kekuasaan. Ini makanya dinyanyikan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi rela mati untuk rebutan warisan, sampai tumpah darah juga. Filosofinya dia sedemu batu nyari bumi. Tak pecah tadi mencak. Nah, sehingga tidak yang dua stansa yaitu Indonesia tanah yang mulia. Yang mulianya nggak dinyanyikan tuh. Mudah-mudahan Pak Sultan mau menyanyikan 3 stansa ini. Disuarakan dari Gua Selarong ini kembali basic. Kalau cuma satu itu sampai kapanpun utang Indonesia itu banyak. Karena di dalam otaknya itu ya kekuasaan aja. Menghalalkan segala cara. Tanah yang mulia gitu loh. Mulia, ini mulia apanya? Yang dimuliakan itu adalah uluhiyahnya ini. Manusianya ini harus mulia budi pekertinya. Indonesia tanah yang suci, tanah yang suci itu apa? Aturannya itu loh, disucikan, kan begitu. Rububiyahnya. Nggak usah berjauh-jauh lah sekarang, kembali ke nggak usah membicarakan yang di luar, ya. Nanti salah lagi. Ya, kalau keluar kan hanya bisa usul. Sekarang kembali aja ke komunitas terkecil, termikro hari ini.
di lingkungan Bapak Ibu semua. Tanah airnya Bapak Ibu mana? Ya. Ada aturannya nggak Pak? Ada nggak Pak aturannya? Ada. Punya aturan nggak? Jangan-jangan nggak punya aturan. Jatuh jam diundang jam berapa? 9. Datangnya jam berapa? Nanti kalau dijorokin malaikat digusur gimana? Ada yang nggak digusur tadi? Siapa? Di tempat yang mulia, ya Bapak Ibu. Ini karena diajarkan irsyadnya nggak ngerti, jadi akhirnya paling juga terlambat Padahal kami menunggu dari jam 9. Jangan kalau cuma gedusur, Pak Imam aja dulu didorong motornya sampai handphonenya pecah. Untung HP-nya nggak pecah. Nah kalau cuma HP-nya pecah, jadi yang kita tanpa di mana kemuliaan itu dijunjung tinggi, di mana di situ ada orang-orang yang mulia dan dimuliakan, Bapak Ibu semua dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Ditegur. Ada kesalahan dikit ditegur, bukan sesuatu yang jelek. Berarti Allah ini berperan dalam perjalanan hidup itu tentang kedisiplinan. Kenapa kok saya nggak? Banyak hal. Itu berarti teguran-teguran yang kembalinya kepada diri. Kurangnya apa? Ya, banyak aturan yang masih dilanggar. Wah, sukses juga nyampe saem nih. Saem ngomongnya udah lambat banget. Ayo, berarti banyak aturan. Suruh posting harian kayak tadi juga belum, ya kan? Betul nggak? Buktinya saya cek ini postingnya masih dikit-dikit gitu. Ayo, Putri. Nah, jadi ini kembalinya ke sana. Jadi untuk menuju manusia merdeka, betul-betul masuk ke langit itu diawali dari pemahaman Allah itu sendiri. Berperan nggak Allah di dalam diri kita? Oh, kalau saya dijorokin Allah itu ya Allah berperan. Saya diingatkan, oh saya melanggar aturan di tanah airku sendiri, ya kan? Islam menyakiti ibu pertiwi, gitu kan? Gitu tanah air. Nih bisa dipahami. Jadi mari tegakkan aturan dari diri kita sendiri. Ya kemarin buktinya banyak dilanggar aturan, ya Pak Khair bulan Syawal. Saudara tidak melakukan pembinaan, ya nggak? Pembinaannya digabung. Apa-apa digabung, MTPR digabung. Tumpengnya ora sundul langit, ora gawe tumpeng. Tapi ini simbolisasi ya. Tumpengnya ora ono. Jawabannya apa? Jawabannya bisa. Jadi mari belajar dari perjalanan Bapak Ibu. Kan baru itu sejarahnya Bantul Nuksol. Bilalah itu Nuksolnya itu ya ada aja gitu yang biasanya rutin aja, tiba-tiba tidak menunaikan kewajibannya. Ya entah rezekinya bagaimana. Ya. Karena itu adalah sebagai alat barometer di mana kita itu diberkahi enggak sih sama Allah itu. Kan harus ada barometernya. Kalau diberkahi itu ya tadi melimpah ruah. Lain sakartum lazidanakum bina babila sadik. Aturannya udah balik ke posko masih di mana, izinnya kebablasan semua. Ya kan? Sampai ada yang didorong malaikat juga. Coba ini tanah yang suci, benar-benar itu diakidai. Jadi saudara diberikan keberkahannya di tempat yang suci itu karena kesungguhan saudara di dalam melaksanakan aktivitas kewajiban ini. Ya, jadi ini pesan terakhir yang kami sampaikan. Masih ada waktu, ya.
tidak usah full sampai sore, mudah-mudahan masih bisa oke menikmati udara ini. Yang mau selfie ya kesempatan lah di tempat yang sangat indah ya. Kita lihat air terjun itu kayaknya udah ayam bener dari tadi ya. Mudah-mudahan bisa foto di sana, terus kita berdoa mudah-mudahan rezeki kita mengalir seperti air itu nggak ganti ya, di tempat ini ya. Kita juga memanjatkan syukur pada leluhur-leluhur yang dulu memperjuangkan kemerdekaan ya. Pangeran Diponegoro itu adalah salah satu pijakan kita di mana memperjuangkan perekonomian rakyat, pro rakyat ya. Dari awal kita dulu masuk ke Bantul ya, tempat ini yang menjadi pijakan kita ya. Mudah-mudahan SP Plus nanti betul-betul menjadi simbolisasi perjuangan rakyat sebagaimana Pangeran Diponegoro ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil merdeka. Merdeka. Inilah patung Pangeran Diponegoro saat gerilya.